your eyes. Only got one night, just put your trust in me. Give me everything, I need your love tonight. So baby, please don't fight it. Put your trust in me, I'll give you everything. So hold on to me. Anak, silahkan duduk di tempatnya masing-masing. Pelajaran akan segera saya mulai. Oke, udah duduk semuanya ya. Pak. Sebelum mulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Untuk doa dipimpin oleh salah satu dari kalian. Silahkan. Di tempat duduk siap gerak. Berdoa mulai. Selesai. Beri salam. Selamat pagi, pagi, Pak. Pak. Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pelajaran saya mulai, saya mau absen dulu kehadiran kalian semuanya. Untuk yang pertama, Rahmatri Nurdiani hadir. Hadir, Pak. Salsabila Kamelia hadir. Hadir, Pak. Sheila Desita hadir. Hadir, Pak. Sri Setiawati hadir. Hadir, Pak. Untuk pagi hari ini kita bahas ke bab selanjutnya. Yang kemarin kita telah membahas mengenai inflasi dan indeks harga konsumen, maka pada pagi hari ini kita membahas mengenai pendapatan nasional. Sebelum itu, Bapak mau bertanya kepada kalian semua. Kalian tadi pagi dapat uang saku nggak dari orang tua? Dapat, Dapat, Pak. Pak. Ada berapa? 5.000. Pak. Oke, jadi yang kalian dapat tadi yang 5.000, 10.000 itu merupakan pendapatan kalian. Itu merupakan salah satu konsep kecil dari pendapatan. Lalu bagaimana dengan pendapatan nasional? Pak akan jelaskan sedikit mengenai pendapatan nasional. Pendapatan nasional itu adalah keseluruhan barang atau jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam satu waktu tertentu atau biasanya dalam 1 tahun. Untuk memperjelas penjelasan mengenai pendapatan nasional, Bapak akan share screen saja ya, nanti dimohon untuk dicermati dan ditanggapi apa yang Bapak jelaskan. Kasih tadi membahas mengenai pendapatan nasional, yaitu materi mata pelajaran ekonomi di kelas 11. Tadi Bapak akan tayangkan beberapa gambar dari beberapa negara. Tolong dicermati dan analisis gambar-gambar tersebut. Gambar negara India. Kita dilihat bagaimana itu. Dicermati. Selanjutnya negara sendiri, negara Indonesia. Selanjutnya yaitu ini negara berbeda, Jepang. Dan satu lagi yaitu ini negara Inggris. Dari gambar tadi apa sih yang kalian bisa ambil kesimpulannya dari gambar tersebut? Coba salah satu dari kalian utarakan pendapatnya. Saya ya, Pak. Ya, silahkan. Jadi menurut saya itu perbedaannya ada di lingkungannya. Kayak lingkungan di India itu kan kumuh. Beda banget sama lingkungan yang ada di Inggris atau Jepang gitu, Pak. Jadi menurut saya perbedaan yang ada pada gambar itu lingkungannya. Nah, kalau dilihat dari gambar emang seperti itu. Tapi apakah kalian tahu apa yang mempengaruhi lingkungan itu beda-beda tuh apa? Kira-kira. Saya, Pak. Ya, apa yo? Pendapatan dari orangnya. Biasanya orang yang pendapatannya tinggi itu akan lebih mewah dalam hidupnya dibandingkan dengan orang yang pendapatannya rendah. Benar sekali, Rahma. Selanjut ya ke slide selanjutnya. Nih, seperti yang dibilang Rahma tadi ya. Benar, yang mempengaruhi itu pendapatannya.
untuk Indonesia sendiri bisa dilihat pendapatan nasional seperti itu. Ini ada Bapak ada kurva atau grafik dari tahun 2010 sampai tahun 2020. Naik turun gitu ya. Terus next. Ya, setelah kita melihat tadi pendapatan nasional Indonesia, kita dapat melihat pendapatan nasional luar negeri. Tuh, kalau di grafik ini yang paling tinggi yaitu Amerika Serikat, berarti memiliki tingkat kemakmuran yang lebih tinggi. Terus ada Jepang juga itu tinggi, jadinya sama persis kayak tadi di gambar, jadinya Jepang memiliki pendapatan nasional yang tinggi. Yang bawah sendiri yaitu India, sama juga kayak gambarnya tadi. Keadaannya itu mencerminkan juga tentang pendapatan nasionalnya. Nah, pendapatan nasional juga bukan dilihat dari lingkungannya juga, tapi ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi pendapatan nasional. Salah satunya yaitu pandemi. Saat pandemi, maka pendapatan di seluruh dunia, seluruh negara di dunia mengalami penurunan. Kayak di Indonesia ini ya, dari April, Juni, Juli, Oktober tuh rendah banget. Namun di akhir tahun, karena pandemi mulai berkurang, naik lagi tuh di tahun 2021. Tapi setelah tahun baru, melonjak lagi, jadinya pendapatannya berkurang lagi. Itu yang dapat saya sampaikan mengenai pendapatan nasional secara apa ya, stimulusnya aja. Jadi, untuk memahami materi tentang pendapatan ekonomi, Bapak akan membuat strategi pembelajaran yang baru yang nggak biasa kita gunakan, yaitu strategi pembelajaran cooperative learning. Apa tuh, Pak? Pembelajaran dengan sistem kelompok. Jadi, pagi hari ini Bapak akan bikin kalian menjadi dua kelompok, dibagi gitu ya. Nanti setiap kelompok akan membahas dua subbab materi. Nanti anggota kelompoknya Bapak bagi dan materinya juga Bapak bagi. Langsung saja pembagiannya untuk kelompok pertama ada Salsabila Kamelia sama Sri Setiawati membahas mengenai konsep pendapatan nasional serta perhitungan pendapatan nasional. Kelompok 2 Rahmatri sama Sheila membahas tentang pendapatan per kapita sama distribusi pendapatan nasional. Jadi gini, habis ini kalian akan pergi ke ruang sebelah untuk diskusi kelompok selama 40 menit. Setelah 40 menit, nanti salah satu dari kelompok kalian menjelaskan ke kelompok lain sebagai tim ahli. Setelah itu, di akhir pembelajaran, Bapak suruh satu dari kelompok menyampaikan kesimpulannya. Seperti itu. Jadi kalian nanti nggak hanya diskusi aja ya, tapi menghasilkan suatu produk, yaitu bisa bikin PPT, clipping, mind map, atau apapun itu yang bisa membuat kalian mudah dalam menjelaskan ke kelompok lain. Setelah itu kan kalian bertukar kelompok menjelaskan selama 20 menit, dibagi waktunya 10 menit 10 menit. Habis itu di akhir diskusi Bapak suruh salah satu perwakilan kelompok untuk menyampaikan kesimpulan. Seperti itu. Kalau tidak ada yang ditanyakan, silahkan pergi ke ruang sebelah untuk melakukan diskusi. Bapak tunggu ya. Ya, Pak. Ayo, Sri. Oke, waktu sudah 40 menit, nanti kelompok sebelah suruh ke sini presentasi dari masing-masing kelompok. Bapak kasih tahu ke kelompok sebelah dulu ya. Ya, Pak. Rahma sama Sheila, waktunya sudah habis ya buat diskusi. Baik, Pak. Silakan pergi kelompok sebelah. Baik, Pak.
Silahkan untuk kelompok 1 presentasi mengenai materi konsep pendapatan nasional sama perhitungan pendapatan nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Salsabila Kamelia dan teman saya Sri Setiawati. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai konsep pendapatan nasional dan metode perhitungan pendapatan nasional. Yang pertama ada konsep pendapatan nasional. Untuk menghitung pendapatan nasional, ini membutuhkan kategori-kategori pendapatan nasional sendiri. Pada dasarnya, pendapatan nasional ini dibagi menjadi 6 kategori. Yang pertama ada GDP atau Produk Domestik Bruto. GDP ini merupakan jumlah produk yang berupa barang serta jasa yang dihasilkan oleh beberapa unit produksi dalam batas wilayah suatu negara atau domestik selama setahun. Rumus dari GDP ini yaitu pendapatan masyarakat dalam negeri ditambah pendapatan asing dalam negeri. Dalam perhitungan GDP ini termasuk barang serta jasa yang dihasilkan oleh perusahaan serta instansi asing yang terkait, tapi wilayahnya ini masih dalam satu negara. Yang kedua ada GNP atau Produk Nasional Bruto, yaitu nilai produk yang berupa barang serta jasa yang dihasilkan oleh penduduk dari satu negara selama 1 tahun. Rumus dari GNP yaitu pendapatan WNI dalam negeri plus pendapatan WNI luar negeri min pendapatan asing dalam negeri. Kemudian yang ketiga ada NNP atau Produk Nasional Neto. Rumus dari NNP sendiri yaitu GNP min depresiasi atau penyusutan. Penyusutan ini merupakan penggantian barang modal bagi peralatan produksi yang dipakai dalam proses produksi. Yang keempat ada NNI atau pendapatan nasional neto, yaitu pendapatan yang dihitung menurut jumlah balas jasa yang diterima oleh masyarakat yang berperan sebagai pemilik faktor produksi. Rumusnya yaitu NNI sama dengan NNP min pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung ini merupakan pajak yang bebannya dapat dialihkan pada pihak lain. Contohnya itu pajak hadiah, pajak penjualan, dan lain sebagainya. Nomor 5, pendapatan perseorangan atau PI. PI ini merupakan jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap orang di masyarakat. Ini termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa melakukan kegiatan apapun seperti gaji dari seorang pegawai atau pendapatan pengusaha yang didapatkan secara berantai. Rumusnya ini PI sama dengan NNI min pajak perusahaan min iuran min laba ditahan plus transfer payment. Transfer payment ini merupakan penerimaan yang bukan termasuk balas jasa produksi, tapi diambil dari sebagian dari pendapatan nasional pada tahun lalu. Contohnya ini pembayaran dana pensiunan, tunjangan pengangguran, dan lain sebagainya. Kemudian yang keenam ada DI atau pendapatan yang siap dibelanjakan. DI ini merupakan pendapatan yang siap untuk dimanfaatkan untuk membeli barang serta jasa konsumsi, yang selebihnya akan menjadi tabungan yang akan disalurkan menjadi investasi. Rumusnya yaitu DI sama dengan PI min pajak langsung. Pajak langsung sendiri merupakan pajak yang bebannya tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Contohnya itu pajak pendapatan. Selanjutnya adalah metode perhitungan pendapatan nasional. Yang pertama menggunakan perhitungan metode produksi, yaitu Y sama dengan unit 1 dikali harga 1 ditambah nilai tambah, yaitu unit 2 dikali harga 2 ditambah M. Kemudian dikali nilai tambah, yaitu unit dikali harga N. Nilai tambah yang dimaksudkan di sini adalah selisih antara nilai produksi, nilai output dengan nilai biaya antara nilai input yang terdiri atas bahan yang terlibat dalam proses produksi termasuk bahan baku dan bahan penolong.
Yang selanjutnya adalah menggunakan metode perhitungan pendapatan, yaitu Y sama dengan rent. Rent itu pendapatan dari upah, gaji, dan lainnya ditambah wage, yaitu pendapatan bersih dari sewa, ditambah interest atau ketertarikan, yaitu pendapatan dari bunga, ditambah profit, yaitu pendapatan dari keuntungan perusahaan dan usaha perorangan. Pendapatan ini adalah jenis pendapatan nasional yang diperoleh dengan cara menjumlahkan pendapatan dari berbagai faktor produksi yang memberikan sumbangan terhadap proses produksi. Yang terakhir yaitu metode perhitungan pengeluaran, yaitu dilakukan dengan cara menjumlahkan seluruh pengeluaran berbagai sektor ekonomi, yaitu rumah tangga, pemerintah, perusahaan, dan masyarakat luar negeri suatu negara pada periode tertentu. Dirumuskan dengan Y pendapatan nasional ditambah C konsumsi ditambah I investasi dan G government expenditure atau belanja pemerintah. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1 yang sudah presentasi yuk. Oke, sudah baik ya materinya, presentasinya, namun perlu diperbaiki karena ada materi yang belum dicantumkan. Terus lanjut saja langsung ke kelompok 2. Silahkan Rahmatri Nurdiani sama Sheila untuk presentasi. Baik, untuk kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang pendapatan per kapita dan distribusi pendapatan. Di sini kelompok 2 itu terdiri dari saya sendiri dan Hargani. Yang pertama, kita akan membahas tentang pendapat. Nah, jadi selain menggunakan pendapatan nasional, tingkat kemakmuran rakyat dan tingkat kemakmuran rakyat itu dapat diukur dari pendapatan per kapita juga. Nah, pendapatan per kapita ini menunjukkan kemampuan yang nyata dari suatu bangsa dalam menghasilkan barang dan jasa, serta kenikmatan yang diperoleh setiap penduduknya. Hasil perhitungan pendapatan per kapita sebenarnya tidak dapat secara langsung digunakan untuk mengukur tingkat kemakmuran dan kesejahteraan suatu negara. Hal ini disebabkan karena pendapatan per kapita itu kurang memperhatikan aspek distribusi pendapatan. Jadi, apa itu pendapatan per kapita? Pendapatan per kapita itu adalah pendapatan rata-rata penduduk suatu negara selama satu periode tertentu. Untuk perhitungannya, yakni bisa menggunakan pendapatan domestik bruto atau PDB dibagi dengan jumlah penduduk. Yang kedua, pendapatan nasional bruto atau PNB dibagi dengan jumlah penduduk. Di sini, dunia itu mengelompokkan negara-negara berdasarkan pendapatan per kapitanya, yakni yang pertama kelompok negara berpendapatan rendah, memiliki PNB per kapita kurang dari 1035 US dollar. Yang kedua, kelompok negara berpendapatan menengah bawah, yakni memiliki PNB per kapita sekitar 1036 sampai 445 US dollar. Yang ketiga, kelompok negara berpendapatan menengah atas, yakni memiliki PNB per kapita sekitar 4.046 sampai 12.535 US dollar. Dan yang terakhir adalah kelompok negara berpendapatan tinggi, yakni memiliki PNB per kapita sekitar lebih dari 12.535 US dollar. Lalu apa itu manfaat perhitungan pendapatan per kapita? Yang pertama, untuk mengetahui tingkat kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat suatu negara dari tahun ke tahun. Yang kedua, untuk mengetahui tingkat produktivitas suatu negara. Dan yang terakhir adalah pedoman pengambilan kebijakan dalam bidang ekonomi. Yang kedua ada distribusi pendapatan per kapita. Pengertian distribusi pendapatan yaitu penyaluran pendapatan melalui penyelesaian pekerjaan dalam pengadaan barang, jasa, dan bidang niaga. Tujuan distribusi pendapatan yang pertama meningkatkan akan menjadi lebih baik. Kedua, menghindarkan dari resiko kriminalitas. Ketiga, menumbuhkan rasa solidaritas dan sosial yang tinggi antar lapisan masyarakat.
Kemudian ada faktor yang mempengaruhi distribusi pendapatan. Yang pertama, pemerataan pembangunan di setiap wilayah. Kedua, pertumbuhan penduduk yang semakin tinggi. Ketiga, nilai tukar mata uang. Keempat, investasi. Dan kelima, ada kebijakan pemerintah. Indikator pendeteksi ketimpangan distribusi pendapatan. Yang pertama itu menurut indikator Lorenz. Yang kedua, indeks rasio Gini. Ketiga, distribusi ukuran. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Oke, terima kasih untuk kelompok 2. Silahkan beri tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 2. Yuk. Presentasinya sudah baik, sudah lumayan lengkap, tapi perlu ditingkatkan lagi untuk hal-hal yang lebih mendetail ya. Oke, karena kedua kelompok sudah melakukan presentasi satu sama lainnya, maka kalian bisa menarik kesimpulan di materi pada pagi hari ini. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, silakan perwakilan kelompok untuk menyampaikan kesimpulan. Dimulai dari kelompok pertama, diwakili oleh siapa ya? Ya, silakan maju ke depan, Sri. Pendapatan nasional, kita dapat mengukur seberapa besar tingkat kemakmuran masyarakat yang ada pada daerah tersebut. Karena pendapatan nasional berasal dari penyerahan faktor-faktor produksi dari RTK atau rumah tangga keluarga. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang. Terima kasih. Sama-sama, Sri. Silakan duduk kembali. Ya, langsung saja dilanjut. Dari kelompok 2 diwakili oleh siapa ya? Saya, Pak. Oke, silakan. Kesimpulan dari kelompok kami, yaitu kelompok kami menyimpulkan bahwa setiap manusia itu pendapatan nasionalnya berbeda-beda, begitu pula dengan struktur produksinya. Apabila pendapatan nasional yang semakin meningkat, akan diikuti dengan struktur produksi yang semakin meningkat. Lalu dalam distribusi pendapatan nasional kembang di dalam negara-negara berkembang seperti Indonesia salah satu contohnya, yang dimana pertumbuhan ekonomi yang tinggi diikuti dengan kemiskinan yang cukup tinggi pula. Tapi semakin ke sini, banyaknya pembangunan ekonomi di Indonesia yang akhirnya hasil dari pembangunan ekonomi tersebut dapat mengurangi tingkat kesenjangan ekonomi dan jumlah kemiskinan yang ada di Indonesia. Dan kesimpulan dari kelompok kami, terima kasih. Ya, terima kasih kembali. Silahkan duduk. Kesimpulan dari kedua kelompok sangat bagus, namun Bapak ingin mereview kembali, mengulang kembali materi pada pagi hari ini, yaitu mengenai pendapatan nasional. Pendapatan nasional itu keseluruhan barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam waktu 1 tahun tertentu. Pendapatan nasional juga memiliki komponen. Komponennya ada GDP, GNP, NP, NNI, PI, dan DI. Selain itu, dalam pendapatan nasional juga dapat dihitung melalui 3 metode, yaitu pertama metode produksi, metode pengeluaran, dan metode pendapatan. Setelah itu yaitu pendapatan per kapita. Apa itu pendapatan per kapita? Pendapatan per kapita adalah pendapatan rata-rata penduduk suatu negara yang dihitung dari PDB dibagi dengan jumlah penduduk, yang mana semua itu didistribusikan secara merata agar tercapai pembangunan dan kesejahteraan kepada seluruh rakyat Indonesia. Itu saja kesimpulan dari saya. Namun sebelum pelajaran ini berakhir, Bapak akan kasih kalian tugas untuk dikerjakan di rumah. Silahkan untuk dikeluarkan alat tulisnya untuk mencatat pertanyaan dari Bapak. Untuk pertanyaan yang pertama, menurut Anda, apakah perbedaan GNP dan GDP? Padahal keduanya adalah sama-sama produk bruto, yang artinya masih dianggap bruto atau kotor. Yang kedua, bagaimana langkah konkret yang dapat dilakukan untuk normalisasi pendapatan nasional akibat COVID-19? Dan yang ketiga, apakah perusahaan asing yang ada di Indonesia termasuk dalam hitungan GDP
dan berikan contoh dari perusahaan itu jika termasuk dalam GDP. Oke, cukup itu saja pelajaran ekonomi pada pagi hari ini. Kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya di minggu berikutnya. Sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, kita membaca hamdalah bersama-sama. 1, 2, 3. Alhamdulillah. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ini Pak. Selamat beristirahat. Give you everything.